Nama saya Muslih dari Kaligawe Sawah Besar, kelahiran 1973. Asal muasal saya masuk ke Nasima, yaitu waktu saya itu sekolah. Tapi sebelumnya itu, sebelum ketemu Bapak Yusuf, saya itu ketemu seorang teman. Aku kok kepingin ke tempatnya Waliullah ya. Katanya seorang Waliullah itu doanya sangat mustajab, doanya sangat terkabul. Karena dia seorang wali, seorang kekasih Allah. Saya mencoba, saya ke sana lewat teman. Pertama tidak ketemu, ke Mbah Mangli. Oh, Mbah Mangli talamate ini gerabak. Saya ke sana tidak ketemu. Setelah tidak ketemu karena saya mungkin sana Mbah Mangli tahu pakaiannya nyileh, katanya nyileh. Lewang dadak ketemu aku dadak nyileh. Opa kau orang nerima awakmu, mungkin kira-kira gitu ya. Terus saya ketemu teman, aku udah ketemu. Lah anu nih piye? Bla bla bla. Aku pakaian nyileh. Soponone wae. Terus saya di pasrai temen lagi diomong, kalau ketemu seorang Waliullah kekasih Allah itu ojo kosongan, harus ada isinya apa, yaitu kamu wudhu, sholat hajat kamu dari rumah sampai ke tempat tujuan itu bersolawat Fatihah, Mbah Mangli, solawat, endingnya langsung udah ketemu assalamualaikum, salam, ketemu Mbah Mangli. Terus Mbah Mangli berdoa. Setelah Mbah Mangli berdoa, selang 1 minggu saya sekolah, masih berangkat sekolah lagi. Ketemu Pak Tris, ke rumahnya Pak Tris Adi itu. Setelah suan Mbah Mangli, alhamdulillah sudah ketemu. Terus saya berangkat sekolah lagi. Berangkat sekolah, karena sekolahnya di Puspanjolo Selatan, tidak jauh dari SD Nasima. Rumahnya belakangnya Pak Suprahmono teman kita. Saya sekolahnya itu lewatnya sini, belakang SD Nasima. Karena teman-teman saya itu banyak yang dari Kaligawe. Sini ada warung, ya sarapan, makan situ. Terus saya sering berkali-kali makannya di situ. Terus saya tanya-tanya, Bu, itu rumah siapa atau Bu? Kok ada bis? Pernah ada bis kecil lewat. Itu yang punya bis, bis Nasima. Setelah tahu dia yang punya bis Nasima, otomatis dia orang yang berada, orang yang mampu. Saya minta tolong. Saya ketemu Pak Tri, setelah ketemu Pak Tri saya minta kerja. Setelah minta kerja, terjadi tanya jawab. Setelah jadi tanya jawab, sebenarnya saya masih sekolah karena orang tua, ibu sudah meninggal, bapak sudah kayak tidak sanggup untuk membiayai. Saya ke rumahnya panjenengan minta kerja. Mbok sekolah dulu aja, jangan kerja. Saya nggak ada uang Pak. Ya udah sekolah dulu aja, biayanya berapa? Terus di endingnya dibiayai oleh Pak Tri. Saya terus kerja di Nasima, tapi juga sekolah. Itu sekolahnya tadi di Nusantara. Terus tadi ada kenakalan remaja. Terus sekolah di Pancasila Milo yang di Gedung Mahren itu. Setelah itu saya setelah lulus saya tetap kerja di sini. Ada PT dari kepala sekolah tuh nawari, kamu ingin tetap kerja di sini atau ikut outsourcing? Belum tahu outsourcing itu apa artinya. Saya kerja di Nasima. Nah, setelah kerja di Nasima, pertama cleaning service. Karena itu dulu TK, cleaning service saya bantu selama mungkin dari pihak teman-teman guru atau teman karyawan Nasima kira itu
saya itu orangnya Pak Tri, yang nama sekarang yang Islamnya itu Pak Yusuf Nafi. Menurut dari teman-teman mungkin saya dikasih uang dari keluarga Pak Yusuf, Pak Tri. Tapi nggak mungkin juga, oh Muslim SD TK Nasima otomatis dapat uang dari TK Nasima. Padahal itu selama 2 tahun itu saya tidak gajian, tidak terima uang. Tapi saya tidak mikir belas. Tapi ya alhamdulillah saya tuh sukanya tuh bisnis, yaitu jam tangan, teman-teman Nasima, sepatu-sepatu dari Johar, dari sepatu namanya tuh apa? PM, pasar malam atau istilahnya pasar maling. Itu ambil dari sana, ambil semua teman-teman Nasima, pengurus itu banyak yang beli sepatu, beli jam, bahkan Pak Pramono saya punya sepeda, beli sepeda, dan teman-teman Nasima. Dan alhamdulillah juga bisa mengajari motor teman-teman semua dulu. Alhamdulillah sekali bisa dikenang oleh teman-teman dan sekarang bisa naik motor kebanyakan. Dulu itu kerjanya tuh 1 malam, kerjanya cleaning service, bantu ngepel. Sekolahnya pagi, ngepelnya kan malam. Jadi teman-teman pada main di lantai 3, saya tuh ngepel tuh jam 3 malam, jam 2 malam. Jadi agak merinding namanya tempat-tempat dulu kan kayak gitu toh, Randu, Wingit, orang pada yaitu kerjanya tuh malam. Ya karena mungkin masih anak muda, mungkin malu, saya kerjanya malam. CS itu mungkin 2 tahun 3 tahun mungkin. Terus itu diangkat jadi bagian rumah tangga, bagian ekspedisi, terus ke dinas ngantar surat laporan bulan. Terus yang paling dramatis itu ngirim surat pendaftaran masuk SD. Itu kan dulu belum ada WA, belum ada HP-HP yang elektronik yang kayak sekarang itu. Dulu ngirim surat itu 2 hari harus sampai. Saya ke kantor pos dekat Nasima itu, dia menolak. Terus lagi ke kantor pos pusat, menolak lagi. Terus saya kembali ke SD, saya laporan, Bu, kantor pos menolak. Ya tolong diantar. Padahal itu belum ada Google Map, belum ada sing macam-macam itu. Saya harus ngantar surat satu persatu per rumah, dan bahkan sampai jam 11 malam istirahat di Simpang 5. Jam 10 di rumahnya elit. Terus ini mau ketemu siapa? Dodok gimana rumahnya pada tutupan karena rumah elit. Itu yang paling mengenang itu. Ya surat Bu, besok Senin putri ibu dapat panggilan ke SD Nasima tentang pendaftaran gitu. Intinya kan tentang pendaftaran, karena waktu itu surat kan kantor pos tidak berani, otomatis saya antar rumah per rumah dengan malam sampai jam sama teman. Orang tua murid yang akan menjadi murid baru. Tapi kalau udah agak sepi nyenyet, iki gelem kudu sesuk berlanjut. Masa ya nar dodok omahe sapa ya gitu. Oke, besok lagi berlanjut. Simpang 5 itu ya ngopi-ngopi, capek karena lelah. Istilahnya tuh dari siang muter sampai malam, muter pakai sepeda motor. Publikasi yaitu masjid, musola, masang stiker, masjid sana. Intinya ada masjid kita tempel. Beda kalau zaman sekarang kan udah dunia ya online.
kan makin banyak makin berkembang berarti menunjukkan itu suatu keberhasilan, suatu keberhasilan ada hasilnya. Ya dulu ya itu ngantar surat sangat luar, itu bahkan itu hanya 1 tahun, itu bertahun-tahun itu masih manual. Karena apa ya, menurut saya itu enjoy, enak, banyak temen tuh. Ada hal yang aneh itu, ada temen itu gajinya itu umpama nasima itu 2 juta, yang di luar itu 4,5. Dia ditawari, dia enggak mau. Memang gaji 2, memang gaji 4,5 juta, tapi itu kan di pabrik. Tapi di Nasima pagi udah mendengar Asmaul Husna, sudah dengar ngaji itu, yang itu ternyata juga banyak teman-teman alafet Nasima. Nasima adalah sebagai pilihan karena mayoritas yang masuk sini juga orang-orang NU. Ditawari dari anu-anu lain, dia nggak mau. Sana nggak ada bacaan Asmaul Husna, sana nggak ada duha, sana ada ini. Kalau pabrik mana mungkin ada sholat duha, mana mungkin ada sholat, ada apa itu tadi, ada Asmaul Husna dan lain-lain. Jadi banyak teman-teman yang tuh yang dapat penawaran yang di non sekolahan, bahkan namanya Pak Nowo Susilo itu mungkin dulu gaji Nasima mungkin dikasih dari Nasima itu mungkin 1 juta. Dia ditawari di sekolah lain 3,5 juta, dia tidak mau. Itulah magnetnya Nasima itu ke NU-nya itu sangat kental. Yang mengesankan yaitu guyupnya teman-teman itu sangat luar biasa. Ada teman sakit, ayo bareng-bareng sana, ada sekeleran. Alhamdulillah Nasima kan punya armada sendiri, jadi tidak begitu kewalahan, jadi tidak begitu pusing untuk mencari armada, asal tinggal telepon. Apalagi anak-anak yang anak didik, kalau berwisata atau kemana kan tinggal ada bis Nasima. Itulah kenapa saya tetap di Nasima. Susahnya ya ada, namanya kerja kan pasti ada suka duka, tapi membawa hikmah. Ya mungkin dikira kerjaan saya mungkin kayak motong randu yang kan saya kerjakan nanti, itu motong randu. Dikira saya itu dapat untung, jangankan untung, malah buntung ya. Umpama saya dapat 175, padahal itu untuk minum, untuk teman-teman, untuk pembuang ke Jati Barang, untuk armada itu udah klok. Tapi saya ruginya apa? Kalau saya kena telutuh, celana saya kena telutuh, tapi nggak untung, tapi buntung. Tapi saya tetap saya jalankan itu 4 bulan sekali. Memang motong randu itu memang kalau nggak peduli itu nggak bisa. Itu peduli. Randu kalau udah besar, umpama itu segini, pohonnya kan makin panjang, kapoknya kan makin banyak. Kalau muda ngenain kepala orang, kalau tua sudah matang, kapoknya kalau udah tua kan menyebar kemana-mana. Untuk mainan anak-anak, saya mikir, wah kasihan juga ya CS-nya, bertebaran kemana-mana. Nah terus saya punya inisiatif. Setelah itu saya sampai sekarang pohon randu selalu saya pangkas, tidak tebang secara habis, enggak. Kalau tebas habis itu tidak boleh sama badan pendiri yang punya Nasima, Pak Yusuf Nafi atau Pak Sri Adi. Yaitu tidak boleh ditebang, itu ada apa ya? Ada yang nunggu lah kasarannya itu dulu. Ya tidak boleh ditebang. Memang ya banyak teman-teman itu dulu nemu hal-hal yang aneh. Kelebihannya Nasima
sangat luar biasa ya. Tentang karakternya itu sangat mengena. Contoh kecil, ada anak didik ini kan sekolah Nasima di tentang pendidikan karakter Nasima tentang kejujuran. Itu anak itu pulang, ya kalau nggak sholat oh ya nanti masuk neraka loh ya. Padahal itu anaknya itu rumahnya di tempat lokalisasi. Tidak begitu lama dia pindah pindah dari tempat lokalisasi, pindah nyari rumah. Mungkin kalau orang tua itu diceramai temen, diceramai siapapun, kolega, mungkin blank ya. Tapi karena anak itu beda. Nah, itu ada ciri khas kelebihannya Nasima itu bisa pendidik Nasima itu bisa memberi pelajaran terhadap anak-anak yang masih kecil tentang lagi kejujuran. Umpamanya sepak bola lampu pecah, berani bertanggung jawab. Itu pendidik Nasima bimbing akhlak yang berkarimah, berani bertanggung jawab. Salah berani bertanggung jawab. Ya, selama masih dikendaki dari pihak-pihak atas, pihak yayasan, teman-teman rekan-rekan yang punya wewenang, monggo terserah saya manut, jangan cuman istilahnya itu manut dalang, nak bahasanya wayang itu ya, monggo saya terima dengan ikhlas bila masih mengendaki saya sampai kapanpun. Sulit dibayangkan ya, saya itu bukan saudara, bukan kerabat. Banyak orang menganggap itu saudara kerabat sama Pak Tri Setiadi atau Pak Yusuf Nafi. Saya itu orang lain. Bahkan saya kadang bisa melebihi kerabatnya. Ada dompet, saya suruh ngambil sendiri. Kamu mau uang? Itu yang menjadikan apa ya? Menjadikan DHT itu sulit terlupakan. Ini bukan saudara saya, bukan bapak saya, bukan saudara saya, bukan tetangga saya, tapi orang lain. Entah itu pancingan atau apa, namanya anak kecil masih SMA kan nggak tahu, itu diluluh kan nggak tahu. Silakan ambil sendiri uangnya. Saya ambil 100.000, sudah ambil lagi sampai berkali-kali, sampai 3 kali. Akhirnya Pak Yusuf ngambil 1 lagi. Dan mungkin saya karena di sini ini saya karyawan yang paling aneh, karyawan titelnya paling tinggi saya, SD, SMP, SMA. Cuman SMA, tapi saya itu lumayan dekat dengan keluarga pemilik Nasima. Dulu pernah nonton bareng di bioskop, pernah bakso bareng, pernah ke kerabat rumahnya bersama-sama. Sangat banyak keluarga Pak Yusuf tuh sangat kayak bagikan keluarga sendiri. Kalau teman-teman Nasima ngapunten mungkin guru mungkin ya. Kalau mertamu sowan ke Pak Yusuf mungkin kalau lewat ke ruang tamu ya. Saya enggak. Saya lewat di ruang belakang, ruang garasi lah. Setelahnya tuh Assalamualaikum, salam. Siapa? Pak Musli. Ada apa? Lapar Pak, mau minta makan. Ambil sendiri ya. Itu kayak rumahnya saudara. Itu ya itu. Mungkin Pak Yusuf mungkin karena saya itu sedekah dawuh ya. Tuh, yang jaga rumah saya siapa ya? Saya itu mau keluar kota, liburan, lebaran, mau ke tempat mbah, ke orang tua. Hanya dengar saja saya menawarkan diri. Saya Pak yang jaga rumah Bapak. Loh kamu gimana? Nanti ya saya pulang setelah Pak Yusuf nyampe di Puspanjolo sampai di Semarang lagi. Dan itu bertahun-tahun. Itu bahkan ulang tahun Pak Yusuf pun saya selalu ingat sebelum dikukuhkan tanggal 7, ngapunten mungkin para pengurus, mungkin tanggal 7 sebelum dikukuhkan di kalender dirayakan di Nasima, dulu saya selalu memberi hadiah walaupun tak seberapa, karena saya tahu Pak Yusuf kasih uang berapapun ya
kasarannya mengoyai segoro. Saya mengasih kaset Mbah Yai Asrori Dikir, saya ngasih putranya ulang tahun, saya ngasih buku. Itu yang mungkin menganggap keluarga Pak Yusuf, menganggap saya mungkin dianggap kayak keluarga sendiri. Pesannya ada 3 profesi, yaitu yang sangat mulia, yaitu dokter, hakim, jaksa, dan seorang guru. Tentunya juga karakternya sendiri juga. Dokter-dokter yang benar, dokter-dokter yang jujur, dokter-dokter yang baik, dan juga jaksa-jaksa yang baik, jaksa hakim-hakim yang benar, hakim yang kredibel, hakim-hakim yang tidak menerima suap, dan guru-guru yang benar, guru-guru yang ikhlas. Tidak semua guru itu juga beda, yang dikatakan tadi yang mulia itu guru juga tidak baik itu juga banyak, dan guru yang baik juga sangat banyak, yaitu tentang keikhlasan, bimbing anak-anak supaya berakhlak karimah. Memang jadi seorang memang jadi seorang guru itu tidak bisa apa ya, selain adus bondo rasa sugih mlegedu. Nak kepengen sugih ya aja jadi guru, dadina pengusaha. Karena guru itu sebagai profesi yang sangat mulia, mendidik anak-anak mulia. Kalau kata Mbah Mun, mendidik anak umpama itu 10 lah, 10. Insya Allah nanti 1 atau 2 itu bisa mengangkat surga kepada para pendidik atas jasa-jasanya yang pernah diberikan oleh kepada si didik. Sekian dari saya. Mungkin ada banyak dan tutur kata salah, benar dan salahnya saya sangat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.